Menuju ke arah farm ini memang masih sangat mungkin terjadi sampai di hari kedua besok Reski Boga karena banyaknya tim-tim yang masih mencoba-coba, banyaknya tim yang masih menginginkan drop zone baru saat ini yang sudah mendapatkan drop zone baru adalah pemain-pemain dari tim Queso bersama dengan Box tadi yang memang Box di farm dan ini adalah fight yang harusnya kejadian dari match pertama tapi baru kejadian di match yang keempat. Nah, itu dia. Ini yang pada akhirnya membuat tadi Rival di awal-awal full senyum, tapi saat ini harus kembali dengan raut muka mereka yang pastinya cukup serius. Oke, bertahan di area lantai 2. Ipulnya di seberang dari area bangunan apartemennya dan sudah mendengarkan beberapa step. Dan ini sangatlah minim. Bahkan kita melihat bahwa pergerakan dari Skillset, dia mempunyai satu buah senjata UMP, tapi belum tahu mereka sudah siap ataupun belum. PS-nya juga belum dimiliki oleh beberapa player dari Rival dan ini kesempatan untuk beberapa teman-teman dari Rival untuk mencari kendaraan, looting cepat dan langsung bergabung melakukan grup karena mereka bisa membangun fight dengan begitu cepat karena posisi dari tim lawan mereka itu tidak terlalu bisa bergerak lebih luas lagi. Mereka cuma bisa bertahan di bagian lantai satu tapi pertemuan terjadi terlebih dahulu di bagian area rumah orang kaya. Kueso harus tumbang, mereka pasti mengalami penyesalan yang begitu besar. Berganti tempat tapi tidak cukup baik untuk mereka. Tertangkap satu player sudah dipulangkan, bahkan satu pun ingin diincar lagi low SP. Bensu bertahan di bagian lantai 2. Tapi awas, Bensu juga sendiri saja di bagian perumahan ini. Ya, berada di tempat rumah orang kaya ternyata tidak terlalu nolong karena kita tahu bersama orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa juga mati. Sehingga di tempat manapun bisa saja kematian tersebut menjemput kita. Kita melihat juga di arah yang berbeda ternyata saat ini For Rivals kembali berhadapan dengan pemain-pemain Mad Bulls. Tim Queso dapat satu lagi dari Box Gaming. Ini pertemuan yang terus terjadi di area school, di test match akhirnya kembali terjadi di turnamen benerannya, di PMGC-nya, dan Bensu mendapatkan satu kembali. Knockdown menuju ke arah Queso. Knockdown yang kedua coba akan dicari oleh Bensu, tapi reload terlebih dahulu UMP-nya. Hadapan dengan pemain-pemain Queso, masih coba untuk mundur terlebih dahulu. Ada revive mungkin yang akan coba dilakukan oleh Box, karena Box memiliki PR untuk melakukan revive menuju ke arah dua pemainnya, tapi satu knockdown penting juga didapatkan kembali oleh Trismi. Berada di satu tempat yang sama. Ini kalau dilempar granat, udah langsung keluar ke lobby semua pemain-pemain dari Box. Ya, betul sekali. Trismi masih berupaya untuk menyelamatkan. Mereka mengambil waktu yang sama, sama-sama saling respect untuk menolong kembali korban mereka yang sedang tertumbangkan. Tapi kita bisa melihat di layar kecil juga, POV dari Rival di area school masih terus berlanjut. Tapi kita bakal melihat di bagian layar yang lebih besar lagi, Box masih tumbang seorang Bensu yang masih belum bisa diselamatkan. Reyes juga sudah berhasil selamatkan, menggulung bandage yang ada, yang dimiliki. Teman-teman yang lain juga belum bisa datang untuk join lagi. Tapi Papi Potro coba meminta beberapa utility, menyicil lagi HP, dan mendapatkan lagi knockout berikutnya lagi. Permainan begitu berani dilontarkan tapi sedikit pantul. Awas, hampir menjatuhkan seorang Potro saat ini Sanskui. Ya, hampir terkena granat sendiri untung tadi. Sebuah mekanik kelas tinggi ditujukan oleh Papi Potro dan ternyata Reyes mendapatkan satu knockdown penting menuju ke arah box. Tinggal dua melawan dua. Keadaan berimbang untuk saat ini antara tim Queso dan juga box. Bisa saja Queso justru membalikan keadaan karena Queso tadi sempat kurang jumlah player. Saat ini sudah menjadi sama jumlah playernya, bahkan Bensu low HP dia. Ada satu percobaan yang dilakukan oleh Trismi, belum berhasil kembali. Papi Potro mencoba mengkuk sebuah granat, meledak di sana granatnya, belum memberikan damage juga ternyata, tapi tembakan terus dilakukan dengan AKM-nya. Papi Potro tumbang. Reyes mencoba untuk bertahan di area luar dengan sebuah DBS-nya. Reyes 50% HP-nya. Revive sedang dilakukan. Kalau revive berhasil, pastinya sulit untuk Reyes bisa menangkap Reyes. Low banget HP dia untuk sudah melakukan boosting. Reyes masih bertahan di area broken wall. Berapa lama dia bisa bertahan karena sudah diketahui di mana posisinya. Bahkan dari box masih mendapatkan satu buah first aid lagi dan langsung diambil dari Bensu untuk kembali memakai kepadanya, dan tim Queso berhasil diratakan masukkan ke dalam box gaming saat ini. 4 poin yang begitu luar biasa didapatkan dan tim Queso pulang juga mendapatkan satu buah elimination saja, 2 elimination, saling tukar menukar juga. Penyesalan dimiliki. Tadi kalau mereka ambil CVR-nya harusnya mereka lagi santai ya kan Sansku ya, lagi terus cari lootingan. Tapi tentu bakal menjadi evaluasi besar-besaran saat ini di ruangan mereka. Ya, setidaknya Box Gaming menunjukkan siapa yang mendominasi di tempat tersebut. Box Gaming menunjukkan siapa yang punya tempat tersebut, siapa akamsinya, siapa warlocknya, warga lokal atau anak kampung sini, anak kampung farm yang memang sudah dikuasai dari berbagai turnamen oleh Box Gaming. Kita berpindah menuju ke arah yang berbeda kembali saat ini. Ada sebuah pertemuan yang terjadi antara
pemain-pemain dari tim Four Rivals dan juga Mad Bulls. Terpantau tadi ada satu senjata yang digunakan oleh pemain Mad Bulls, itu adalah senjata baru yaitu aspal, Resboga. Ya, betul sekali Sanskui, dan ini dia skill Zest yang cuma memegang shotgun saja, tidak memiliki senjata yang lainnya lagi. Tumbang masih kembali diselamatkan. Jatuh bangun. Ada pemburu juga mengisi area belakang dari bukit. Rozok berpisah sendiri jauh dari 3 temannya yang sedang berjuang, tapi tentunya pemburu dipercayakan sendirian saja untuk memperkaya dirinya. Ketika datang, mereka bisa melenyapkan 2 player yang terus bertahan dengan semakin terkuras, semakin minim. Tidak mempunyai lagi bandage maupun first aid. Tapi dari 2 temannya cuma mengganggu saja, tidak membiarkan space, tapi mencoba naik dari seorang Poke untuk mendapatkan lagi dan tumbang seorang skill save. Tapi backup datang dari bagian area gudang, gedung yang berbeda. 2 tumbang Browning shoot. Luar biasa, langsung di end. Pemburu ternyata tumbang di area sisi lain sendirian saja Sanskui. Ya, menggunakan VSS ternyata efek. Kembali pemain yang memang cukup berbahaya, pemain paling berbahaya di Mad Bulls. Efek harus diperhatikan. Saat kita menghadapi Mad Bulls, dilihat dulu efek di mana, skillses di mana. Karena 2 pemain itu yang menjadi kunci dari permainan si Mad Bulls ini. Dan ternyata kembali efek memberikan efek yang sangat baik untuk mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Four Rivals. Setidaknya ada balasan dari Mad Bulls ke arah Four Rivals. Di area dekat dari Skull dan Rozok tersebut, ada pemain Buriram yang sedang melakukan sebuah rotasi. Ya, betul sekali, dan terpantau di bagian mapnya. Sudah terbuka jelas di bagian kirinya, masih banyak space yang bisa dimainkan. Beberapa tim sudah berhasil mengamankan area tersebut. Tinggal bagaimana beberapa tim yang masih banyak juga dari area utara baru mulai masuk tipis-tipis. Dari Four Rival akhirnya mereka juga sedikit lega, mendapatkan waktu longgar lagi untuk bergeser meninggalkan area bangunan apartemen school, karena mereka cukup bertahan lama, memakan waktu bahkan sampai di circle kedua dari menit 1 sampai ke 9. Tapi ya, berbuahkan hasil juga dengan 2 elimination yang sudah didapatkan oleh mereka. Berganti dari tim R8 yang tadinya bergeser menuju ke area sekitaran Sarki dan juga George Pool apartemennya, mereka sudah berhasil keluar. Tentunya mereka sudah sangat siap untuk menghadapi lagi di gempuran next circle-nya. Dari ladang Gatka ada tim LGD. Wow, ada airdrop yang masih cukup hangat. Nampaknya ingin diambil dari pemain termahal nih Sanskui. Ya, Sisi mencoba menuju ke arah airdrop tersebut, tapi kita lihat, oh ya, ternyata diambil airdropnya. Tadi Wih, terpantau tidak hanya satu pemain Mad Bulls yang menggunakan senjata baru yaitu AC Fall, tapi ada juga pemain dari S2G yang menggunakan senjata Asphalt tersebut. Itu adalah senjata AR, tapi pelurunya adalah peluru oren atau peluru 9. Sehingga senjata yang cukup unik, senjata yang cukup underrated. Saya belum terlalu tahu tentang senjata ini karena memang kalau kita lihat di dalam in game kalau kita lagi push rank itu belum ada, Reski Boga. belum ada, belum ada. Jadi ini mungkin dia mempunyai keistimewaan sendiri untuk dikeluarkan di PMGC, dan kemarin itu kalau tidak salah ada juga di PMRC ya Sansku ya? Ya, sempat ada di PMRC, itu adalah pertama kali saya melihat dan saya bertanya-tanya, sebenarnya ini senjata apa? Saya nggak pernah ngelihat tapi kok ada gitu. Yes, betul sekali, dan ya saya juga masih penasaran kalau kita pakai itu seperti apa, karena di PMGC saja ketika pemain-pemain melihat senjata itu mereka ingin pakai, berarti benar-benar cukup baik, cukup Dan enak untuk memakai senjata itu. ya walaupun memang sejauh ini senjata tersebut belum terlalu mematikan ya, karena tadi Mad Bulls saat menggunakannya dia gagal dapetin knockdown dan pemain S2G saat dia pakai juga belum ada fight yang terjadi. Sehingga ya nanti akan kita lihat lah apakah memang akan menjadi satu meta tersendiri senjata AR dengan peluru oranye tersebut atau peluru merah beberapa orang menyebutnya. Itu harusnya berarti kalau close combat enak lah ya Sansku ya. Untuk Ya close mungkin bisa combatnya jadi lebih, pengganti UMP ya. ya UMP, Uzi, begitu-begitu dengan peluru Tapi oranye yang AR kita ini, tahu. kalau UMP kan SMG sebenarnya ya. Nah, berarti dia dewasa. Oh, bener bener. Kenapa sih tiba-tiba dewasa dong? Tiba-tiba dewasa ini ya. Tapi ya ini juga tiba-tiba terjadi pergerakan dari Nigma. Ia belum tahu pasti mereka sudah tahu terlihat Rico di situ ataupun tidak, tapi dengan touchdown di area bukit, mereka sudah mendengarkan beberapa pergerakan yang dibangun dari R8 yang pada akhirnya membuat mereka ingin tarik mundur, karena ketika mereka membangun fight juga sangat sulit. Itu berpotensi orang ketiga bisa saja datang untuk join, dan mereka tarik ke area kembali rumah sekitaran atau pinggiran dari Pochinki juga, karena masih cukup enak untuk bisa bertahan dan dimainkan saat ini Sanskui.
Ya ini rumah yang sangat nyaman sekali untuk diambil oleh tim yang memang turun di area Pochinki. Rumah yang ada di dekat Gudang Hejo dan kalau kita main PUBG Mobile di bagian event, di tempat ini ada recall-nya Reski Boga. Dan Ya, counter betul sekali. dari tempat ini atau tempat ini adalah counter dari gereja si Pochinki. Kalau kita berada di gudang itu bisa nembak ke arah gereja tuh, ada angle ke situ. Ya, betul sekali dan itu tempat, tersebut, tower recall-nya itu saya biasa ke situ untuk, recall Sanskui, Bang Eldoge, Odidie, di situ sering saya mampir di situ juga untuk memanggil kembali teman-teman saya yang sudah di end ya. Dan Ya, tapi berarti kalau Anda di yang paling event jago di tim ya? "Please recall me." Ya, betul 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 betul. Aduh, dan ini dia teman-teman untuk top prediksi penonton. Saat ini vote-nya masih tinggi untuk Bigetron, tentu jelas dong teman-teman. Sekali lagi kita tetap Indo Pride, IBTR harus menyala dan saya yakin di game ini kita full senyum guys. Ya, semoga saja kembali, semoga dan semoga tapi ternyata Gotani menjadi Gaturu di PMGC karena kita lihat 4 match berturut-turut Gatani keculik pertama mulu dia. Jadi Ini Goturu. berpuni-puni ya. Ya, Dan akhirnya udah pasti turun tapi Gotani abis ini dimarahin sama Nier, coach mereka. oke, langsung dimarah ya. Why? Why bro? You knock Tapi kan orang Thailand ngomongnya nggak continuously. begitu. Iya, beda ya, berbeda ya. Tapi ini kita juga melihat dengan sniper dari seorang Rules kembali memberikan hukuman. Panzer bahkan semakin low, datang lagi temannya, sedikit miss, tebakan lagi tapi mereka masih sedikit tercover oleh sebuah gundukan kecil. Berlanjut LGD melintasi area yang sudah dijaga oleh teman-teman dari Rico, bahkan mereka begitu baik untuk lolos tapi Cuki tidak karena tertahan di bagian pohon. Hukuman datang lagi dari bagian atas. MVM juga ingin membalaskan, last man standing tidak bertahan lama karena join terakhir didapatkan dari teman-teman AG8. Wow, luar biasa, LGD harus menjadi tim yang terpulangkan di awal-awal juga Sanskui. Ya, raksasa Tiongkok yang ternyata nampaknya tidak terlalu raksasa untuk di grup red kali ini. Mereka bisa dikerdilkan, bisa dikecilkan kekuatannya oleh tim-tim lain. Karena kalau kita lihat justru nggak keluar firepower dari LGD, nggak keluar potensi mereka. Dipulangkan terus-menerus. Infinity dan juga LGD menjadi dua tim yang digadang-gadang akan kuat, tapi ternyata malah turu di hari yang pertama. Infin bahkan tertahan di peringkat 15, LGD 13, lebih bagus box daripada dua tim tersebut. Padahal box di PMPL saya nggak bisa ke grand final. Nah, itu dia ya. Berarti ya ini kita bisa melihat bahwa ini mental juga dari masing-masing tim juga yang masih belum stabil juga. Mereka beberapa kali mencoba terus-menerus yang pastinya sudah mulai terbaca juga dari masing-masing tim dan beberapa tim juga terlihat pergerakan mereka masih cukup melakukan hal yang sama. Mereka tidak memikirkan bahwa setiap tim bermain mereka selalu ingin mencoba hal-hal yang baru terus ketika mengisi di posisi ini akan bisa meng-cut posisi seperti tadi. Rotasi yang dibangun dari RGD akhirnya terpotong dari teman-teman R8. Berlanjut dari tim Indonesia, Bigetron. Wow, wow, Bigetron. Aduh, baru habis kena tembak dari siapa nih, Luxi? Ya, low HP nampaknya ya, harus segera Mhm. melakukan healing dan nampaknya healing tersebut sudah atau sedang dilakukan karena terus bertambah HP dari seorang Luxi menggunakan bandage nampaknya. Bertambah perlahan-lahan HP dari Luxi. Kita masih memantau terlebih dahulu ada beberapa meter, 30-an meter jarak yang harus ditempuh. Bigetron menuju ke arah circle selanjutnya. Ada smoke yang terlebih dahulu pop up untuk bisa membuat Genfos menggunakan baginya kembali dan tim I8 kembali ada satu aspal yang digunakan, itu adalah IQ yang menggunakannya. Tembakan akan segera dilakukan menuju ke arah Bensu dan kita baru mendengar ini dia. Suara senjatanya kayak gitu ternyata Reski Boga. Iya, betul sekali ya. Suaranya bas-bas tipis dan ternyata ini bukan saja untuk close combat tapi dengan jarak yang begitu jauh juga masih bisa dijangkau. Berarti senjata ini benar-benar enak untuk dipakai jarak dekat dan juga jarak jauh. Knockout didapatkan dari seorang Aiki, tapi dia ingin end belum berhasil karena langsung ada beberapa asap yang dari teman-temannya langsung dibuka. Berlanjut, mereka ingin maju lagi mengikuti area bawah bukit dan itu tadi seperti Lord Junior katakan juga Sansui, posisi dari beberapa tim mereka sudah tahu dari bagian kiri ini mereka harus mengapain, harus melawan tim apa saja di bagian kiri maupun kanan. Ketika mereka harus melihat adanya tim ataupun tidak, mereka menentukan secepat mungkin karena ini circle yang tidak main-main lagi, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mereka bertahan. Ya nampaknya itu juga yang menjadi alasan kenapa tadi satu tim yang harus jadi saver nih yaitu Queso coba tabrakin farm. Karena Queso mikir kayaknya dengan circle kayak gini
enakan turun di tengah-tengah terus-terusan. Karena di tengah Ya, kita nggak perlu rotasi dari jauh, karena kalau dari Severn ini kan jauh banget rotasinya. Itu yang kayaknya betul. ngebuat Kueso tadi langsung nabrakin box di area farm, sayangnya mereka kalah di farm. Iya, yang pada akhirnya membuat mereka juga pulang di awal-awal, tapi berlanjut. Wow, ini penyebaran split yang di mana Logan sendiri saja. Ini sudah baik posisi Logan, tapi posisinya sudah diketahui bahkan dia yang terancam. Low HP masih berhasil melindungi dirinya. Berlanjut dari Influence Chamin. Federal mendapatkan satu player dengan senjata yang begitu menyakitkan. Di bagian fit elimination masih terus berlanjut dan beberapa granat yang sudah kembali dibuka dari Mela menuju ke area teman-teman dari Titan, tapi belum terkonek. Low HP, banyak asap sudah kembali dibuka dan Logan juga menjadi player penting yang bisa mengancam mengurangi HP dari Titan. Ya, satu persatu down kali ini dari I8. Rico akan coba datang, atau R8 maksud saya, akan coba datang menuju ke arah I8. Tembakan dilakukan terlebih dahulu menuju ke arah pemain yang sedang knockdown. Dicari sebenarnya di manakah pemain terakhir yang sedang berada, yaitu Blade. Mana Blade untuk sementara waktu sedang mengerjakan PR di depan mata, yaitu revive menuju ke arah tim atau menuju ke arah Oh, rekannya, yaitu IQ. Granat dilontarkan menuju ke area tersebut wih, membuat IQ kembali tumbang. Blade juga low HP dan Blade akan diberikan sebuah hadiah granat. Masuk granatnya, meledak saat lagi, pulang wih. semuanya menuju ke arah lobby. Rata dengan begitu cepat granat dari Blade begitu luar biasa dan ini dia di area rumah L. Sudah mulai pertemuan terjadi dari Nikma ditabrak oleh S2G. Mereka mulai kebingungan, harus panik juga. Kocar kacir. Freak masih bertahan di bagian lantai 2, naik turun mundur. Dua temannya bertahan di bagian area pergudangan, gudang hijau, dan terpantau Bigetron berhasil mulai masuk mengincar area gerejanya Sansui. Dan Federal kembali berulah dengan sebuah AWM yang ada di tangannya. Tadi Federal dapetin satu elimination, kali ini satu knockdown juga didapatkan kembali oleh Federal dengan sebuah AWM menuju ke arah tim Buriram, tim asal Thailand. Ya, betul sekali. Auto enak mamang yang terus dipakai, belum dilepaskan dari seorang Federal. Tapi ini granat yang disusul lagi dari seorang Kale saat ini juga bisa berupaya mendapatkan korban berikutnya lagi. Tapi dari Freak terus berganti ruangan yang ada. Bob juga masih berlanjut dan ternyata Sunqueen dari Titan masih berhasil untuk menguasai area perbukitan, dan dari Infinity belum tahu mereka kabur meninggalkan area kemana lagi karena tadinya mereka masih 4 player tapi sekarang sisa satu, berarti mereka berhasil dipukul mundur dari Titan maupun dari Box saat ini. Ya, box berputar-putar mereka mencoba mencari celah menuju ke area circle, melewati defensif dari Buriram. Kengzo bisa menembak pemain-pemain Wih, box, headshot dari Kengzo nampaknya, tapi box dengan sebuah kup RB terlalu ngacir, terlalu cepat dan masih bisa melepaskan dirinya dari pandangan pemain-pemain tim Buriram, tapi tidak dari Influence Chemin karena tiba-tiba pulang oleh Influence Chemin. begitu cepat juga meledak dan circle kita juga masih cukup enak untuk dimainkan di area Pochinki. Masih banyak bangunan yang masuk ke area circle. Setelah ini juga kedua tim yang berada di area rumah gudang dan juga rumah L, circle cukup sedikit yang didapatkan oleh mereka ketika berganti. Mereka keluar, mereka bakal menjadi makanan, dan ternyata Federal yang dari tadi aktif dengan AWM-nya. Mereka berada di area rumah biru yang dimana ada rooftopnya juga yang bisa memantau ke area pergudangan maupun dari area ladang. Begitu jelas, tapi awas dari bagian belakang mereka, tetangga mereka juga sudah terdapat ada tim for rifle. Logan, Ronin yang sedang dia upayakan. Di depan Logan ada Killer Yete. Terus terkena damage dari Blue Zone karena memang Blue Zone sudah mulai merapat menuju ke arah Pochinki. Saat ini Logan memiliki PR untuk keluar dari tempatnya, tapi apa mau dikata, Logan menjadi last man standing dan tidak memiliki first aid kembali. Harus segera bergerak. Bisakah Logan untuk melakukan sebuah pergerakan, dan ternyata Logan terkena tembakan dari Killer Yeti pulang menuju ke arah lobby. Wow, tapi itu hampir juga dibalik saja. Memang player-player PMGC ini memang sudah sangatlah jago. Semua jago yang bermain di sini, semua jago, teman-teman. Jadi memang layak untuk kita bisa melihat permainan yang sangat menarik yang terus dipertontonkan untuk kita semua. Langsung bakal menuju ke area mana please, atas utara. Oh, tapi dua player dari Bigetron masih mendapatkan. Dan ini saatnya untuk mereka melakukan regroup. Ketika mereka masuk ke bagian utara, Pochinki juga masih enak untuk dimainkan. Lebih padat dari bagian selatan maupun juga di bagian tengahnya, Sanskui.
Kabar baiknya, area gereja menjadi area penguasaan dari Bigetron. Kabar Betul. buruknya, Federal punya AWM dan gereja tersebut bisa ditembak oleh AWM-nya Federal. Itu kabar buruknya, tapi setidaknya Bigetron memiliki area dan di belakang gereja kita tahu ada sebuah cekungan yang saat ini sedang diambil oleh Genfos bersama dengan satu yang lainnya. Betul. Cekungan tersebut bisa diamankan untuk sementara waktu. Bisa nih ternyata sama Genfos yang ambil cekungan belakang gereja. Ya, dan kabar gembira juga Asalkan Sanskui. asalkan Bigetron jangan kelihatan sama Federal aja karena Federal bahaya banget nih AWM-nya dari tadi. Ya, licin ya. Memang Ya. Federal ini licin sekali dan kabar gembira katanya peluru dari Federal sudah mau habis. Iya bener 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 bener. Bener Sama juga. kayak Dari tadi udah nembak mulu ya. Iya, tembak terus, tapi 2 saja yang masuk connect, tapi sisanya yang lain itu hampa semua mungkin menuju ke area pohon maupun tanah. Sebenarnya juga masih ada Tiger X yang siap menyiksa beberapa player di bagian area gorong-gorong. Dari bagian kiri sudah terdapat Titan dan Buriram juga harus masuk untuk melakukan regroup. 2 player mencoba rotasi dengan bagi. Main MP berbahaya, posisi yang sangat terbuka, tapi fokus dari masing-masing tim sudah ke area yang lain dan Bigetron dapat 1 player dari Nigma Galaxy Sanskui. Ya inilah yang saya tadi katakan, ambil area belakang dari gerejanya dan itu yang diambil dan itu yang dimanfaatkan oleh Genfos sangat baik sekali. Tembakan juga dilakukan menuju ke arah pemain-pemain dari S7, berhasil ke S7 untuk ditumbangkan dan ternyata satu tumbang. Prestige ternyata yang mendapatkan pemain S7 Federal dapat lagi dengan AWM-nya. Semoga Genfos bisa meratakan S7, Elimnya masuk ke Bigetron. Ayo Bigetron dapat Elim, dapat Elim, dapat Elim. Ternyata granatnya lewat begitu saja. Iya, terlalu jauh menuju ke bagian belakang, masih diprediksi terus-menerus oleh seorang Genfos dan ada saksi dari bagian kiri kanan juga dan rata Nigma Galaxy. Ini Bigetron bosku, tangkis lu putus, 4 poin elimination sudah kembali dikantongi oleh mereka. Terus-menerus kita harus melihat kabar yang cukup baik yang dimainkan oleh Bigetron. 2 match yang dimainkan late game terus didapatkan oleh mereka Sanskui. Ya bukan Nigma Galaxy tapi S7 tadi Reski Boga dan Oh, juga S7 ya, kenapa Bigetron cukup baik bermain di sini karena kita tahu bersama ini adalah tempatnya Bigetron turun harusnya. Mereka harusnya turun di area Pochinki. Mereka adalah Akamsi di sini. Mereka adalah Warlock di sini. Memang mereka sedang merantau menuju ke arah Yasnaya, tapi mereka pulang kampung untuk bisa mendapatkan elim-elim banyak di kampung halaman mereka yaitu Pochinki. Satu knockdown sedang dialami oleh Bigetron tapi revive sedang diupayakan juga dan mereka sudah mulai merapat menuju ke arah Influence dan merapat juga menuju ke arah Recall Infinity. Satu tumbang dari Recall Infinity. Tembakan bisa dilakukan, granat juga bisa dilemparkan menuju pertahanan dari Recall Infinity yang hanya bermodalkan satu rumah jamur tapi kembali Chioski. Rumah ini emang bahaya banget kalau mau menuju ke arah tempatnya Bigetron. Ya betul sekali, mereka bisa mengontrol ke area Bukit Gereja yang saat ini. Tapi dengan knockout yang didapatkan, belum bisa untuk end ke area teman-teman dari Bigetron. Mereka juga masih ngelock ke area rumah jamur yang masih terdapat 2 player dari R8 yang tadinya tumbang, masih bisa terselamatkan. Utility yang semakin minim dimiliki dari teman-teman Bigetron. Karena mereka sudah memakai habis-habisan menuju ke area teman-teman dari S2G yang sebelumnya tabrak ke area mereka. Tapi Influence Yamin juga tidak bisa mengontrol banyak ke bagian kiri karena mereka juga harus mengontrol ke bagian depan. Memikirkan lagi mereka harus maju sedikit untuk mendapatkan area circle yang lebih enak lagi. Ya terus kita lihat untuk saat ini terus terpantau untuk sementara waktu granat utility sisa-sisa granat dilemparkan dan Zuxi dapat satu ganda dikeluarkan oleh seorang Zuxi. Knockdown maksud saya belum pulang tapi setidaknya ini membuat space lagi-lagi creating space tersebut dilakukan oleh Bigetron. Mereka membuat space-nya ada untuk melakukan push menuju ke arah Recall Infinity yang kembali saya katakan hanya bermodalkan sebuah rumah jamur, sebuah modal yang sangat minim dimiliki Recall Infinity untuk bertahan di tempat tersebut. Ya, modal mereka yang membuat mereka semakin lama menjadi jamur juga di bagian situ. Berlanjut juga fight terus-menerus terjadi. Granat dilontarkan bagian area rumah Spider-Man terkonek dari efek ternyata dengan Scar L-nya. Granat dari seorang Six belum terkonek. Federal masih bisa menghindar tapi kakinya terlihat. Federal akan ketumbang. Oh, dia masih bisa menghindari lagi. Turun malah ada backup datang dari bagian lain. Six harus terjatuh lagi dan lagi. Masih ada efek juga memainkan utility dari Titan, membutuhkan efek untuk maju ke bagian depan. Sulit sekali karena 2 tumbang dialami oleh mereka. Ya Titan masih cukup kuat walaupun memang menyisakan satu yang terakhir. Revive masih bisa mereka lakukan. Matt kali ini Mad Bulls bersama dengan efeknya. Efek melemparkan kembali utility. Memang ini pemain yang berbahaya. Efek perlu dipantau terus-terusan pemain yang satu ini. Tembakan dilakukan dengan sebuah Scar L kali 6 nampaknya sedang terpasang di Scar L dari seorang efek. Mencoba untuk memberikan efek menuju ke arah Shinki. Mereka berputar-putar. Ada satu monyet gaming juga yang dilakukan oleh main MP. Loncat dari satu atap menuju atap yang lainnya. Granat. Oke, melemparkan granat. Dapat 2 dari pemain-pemain Buriram.
Itu bakso yang benar-benar luar biasa sekali. Satu bakso mendapatkan 2 player sekaligus dari Buriram. Kesempatan untuk Rival bisa nahan space yang ingin dimasuki oleh teman-teman dari Buriram. Masih ada main MP juga yang dilontarkan ke bagian area. Epi dibalaskan lagi, tapi ternyata wow, sama-sama menjual bakso saat ini Sanskui. Cakep, lanjutkan Sanskui. Ya, itu dia yang tadi nampaknya terjadi di match kali ini. Jual beli bakso dibayar dengan kontan tanpa adanya kredit yang dilakukan oleh dua tim tersebut. Langsung dibayar lunas tanpa hutang di sana. Bahkan main MP bersama dengan Buriram ternyata yang mampu menguasai fight, yang mampu menangkan fight maksud saya. Dan area gereja masih menjadi tempat kekuasaan dari Bigetron walaupun Bigetron dipaksa untuk turun dari bukit tersebut menuju ke area perkotaan. Ya, tadi sebelum kita mulai game ini, saya sudah bilang this is time untuk Indonesia. Let's go, Bigetron. Kalian bisa, masih ada rumah depan juga yang bisa kalian isi. Tapi ternyata dari DRS masih bertahan dengan 3 player mereka. Mereka cukup baik bertahan, tidak terlalu langsung tenggelam ke bagian area bangunannya. Masuk tipis-tipis, bahkan dari Genfo Star juga masih mengontrol bagian atas. Dan baru dibilang Genfo langsung tumbang, tapi masih ditemani dari seorang Suksi. Cukup baik Ya. untuk backupnya. Memang tempatnya Federal ini ganggu banget dari tadi. Ini ya yang harus Iya. diwaspadai. Jangan ngelihat ke Federal, mending muter aja kalau kata gua. Karena memang ngintip sedikit langsung Iya. down pemain-pemain dari Bigetron saat melihat ke arahnya Federal. Sehingga mungkin bisa dimaksimalkan areanya Miseri aja. Ya betul sekali, ini Federal dari tadi loh, kita lihat-lihat terus, bahkan dia kembali menyiksa juga dengan spray down M4, mendapatkan beberapa hit marknya. Wow, ini Bigetron bisa dibungkus dari kiri dan kanan. Rule sudah dipercayakan maju ke bagian depan lagi untuk bisa press, menghempitkan lagi space yang bisa dimainkan oleh Bigetron. Di bagian rumah Spider-Man juga mereka tidak terlalu tenang untuk berdiam diri, terus-menerus harus bergerak karena dari rumah itu banyak celah yang bisa terlihat dari musuh yang berada di area seberangnya. Tapi seperti tadi yang dilakukan oleh Federal, tapi malah dari Series melihat seorang Luxi yang bergerak bagian belakang, tumbang langsung disikat dari bagian rumah orang kayanya. Tapi asap yang begitu banyak, Genfo juga malah nyusul lagi. Ini berbahaya sekali, ancaman besar yang dimiliki dari Bigetron harus secepat mungkin diselesaikan, diselamatkan sebelum di-end oleh musuh dari DRS maupun dari kiri ada Federal. Ya siapapun tolong hentikan Federal. Karena dari tadi Federal lah yang mampu menumbangkan pemain-pemain dari Bigetron dan Titan. Semoga saja granat dari Titan mampu menumbangkan Federal supaya Bigetron seenggaknya masuk circle dulu aja deh. Tapi ini Ya. udah circle ke-9 Reski Boga. Udah nggak ada circle lagi setelah ini. Semuanya akan menjadi blue zone dan lihat bagaimana cara Influence Chemin melakukan sebuah penyeberangan bersama-sama dan nyebrangnya berhasil mereka lakukan mulus sekali. Ya, begitu beriringan berdekatan sehingga musuh pun mau mempush atau spray ke area mereka cukup sulit, dan Tiger mendapatkan satu player penting juga dari Influence. Di bagian kanan juga dari NS harus tumbang terpatahkan dari teman Mad Bull. Ini kesempatan untuk Bigetron bisa join tipis-tipis ataupun menyimak saja fight yang terjadi semakin berkurang. Movement yang bisa dapatkan lagi oleh mereka, 2 tumbang Series. Cukup tenang mengontrol bagian balkonnya. Awas aja. Berapa molotov yang sudah kembali menyala. Delta terbakar dan pulang. Delta masih bisa hidup loh. Cukup tebal badannya walaupun sudah banyak melepuhnya. Ya, kita melihat bagaimana Delta tadi kebal akan api ternyata. Dia masih bertahan di sana dan tembakan terus dilakukan oleh main MP. Buriram menuju ke arah Bigetron. Tempat yang diambil oleh Bigetron sudah diketahui oleh banyak sekali tim. Bisa dilempari granat, tapi Mad Bull juga memberikan sebuah efek oleh pemain yang bernama Evek. Menuju ke arah pemain Bigetron. Satu kembali tumbang Miseri. Dan low HP, dan ternyata main MP mendapatkan 2 knockdown langsung, menyisakan satu yang terakhir yaitu Luxi. Luxi semoga saja mampu menjadi pahlawan. Luxi semoga saja mampu untuk melakukan revive, dan ternyata main MP memulangkan pemain-pemain DRS, tapi Bigetron juga pulang menuju ke lobby. Nice try, nice try. Ini memang benar-benar sulit buat Bigetron bertahan karena musuh mereka juga dari Buriram. Mereka bermain dari bagian area atap. Kembali top 3. Dapat lagi untuk Bigetron. Tidak apa-apa, tipis-tipis, yang penting boostingan poin placementnya semakin tinggi. 2 bakal melawan 2, dan ini sulit juga. Mereka mau bagaimana? Ya, ini 2 pemain ada di atas, 2-nya lagi ada di bawah, berada di level yang berbeda. Berada di seakan kastanya beda ini 2 tim ini. Mad Bull berada di bawah dari pemain-pemain Buriram, sehingga pastinya akan sulit dan semuanya akan terkena blue zone. Tinggal menunggu siapa yang punya healing lebih banyak atau siapa yang lebih gila untuk melakukan sebuah fight duluan. Ya. Jump shoot
berani sekali untuk seorang main MP turun. Susul lagi seorang Series masih mendapatkan satu buah pagar, tapi apakah juga bisa datang dari bagian atas? Masih lolos bermain tumbang, tapi Series tidak begitu lama untuk bertahan. Masih ada seorang Efek sendirian saja. Akankah Efek menunjukkan kualitasnya? 1 lawan 2 dapat 1, dan winner chicken ini berhasil dapatkan dari Madbus.